Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyikapi oknum habaib yang selalu dawir-dawir tentang benda-benda keramat, tentang kiswah Nabi, apakah itu benar atau tidak, atau itu hanya palsu? Marilah kita umat Islam yang ada di Indonesia ini jangan selalu dibodohi atau dibuat dengan mimpi-mimpi cerita-cerita dongeng yang tidak penting seperti itu. Marilah kita beragama di Indonesia itu menggunakan kaidah yang sudah ada yang ditetapkan oleh para ulama usoleh yang itu sudah terbukti, khususnya ulama Muhammadiyah, ulama NU itu yang diikuti. Adapun oknum habaib yang selalu dawir tentang keutamaan kiswah, bisa ini, bisa itu dan segalanya lah, itu jangan selalu diikuti, jangan intinya jangan diberi panggung ulama habib-habib seperti itu. Karena itu bukan mencerdaskan, tapi membuat kita itu semakin tidak karu-karuan dalam beragama itu. Memang agama itu ada aspek spiritual, intelektual, emosional dan juga intuisional. Yang itu ada kaitannya dengan kaidah-kaidah fikih, kaidah-kaidah tasawuf dan juga kaidah-kaidah yang berkaitan dengan muamalah, baik itu kemasyarakatan, kebangsaan dan juga kenegaraan. Nabi seperti itu kalau hanya kiswah yang dia bawa dari Mekah dan orang itu mencium itu, menurut saya itu adalah pembodohan itu. Janganlah seperti itu. Dan dijadikan sebagai ajang untuk mencari uang dengan mengatakan ini sebagai tabarukan lah. Padahal belum tentu itu asli. Bisa saja itu bisa dapatkan dibeli atau dibuat-buat dan membawa nama Nabi seperti itu. Seakan-akan itu asli gitu. Padahal itu palsu gitu kan. Janganlah, mari kita beragama itu yang cerdas, yang bijaksana. Buatlah umat Islam yang ada di Indonesia itu jangan selalu diberikan dongeng-dongeng yang tidak masuk akal gitu. Yang selalu mengunggul-unggulkan tentang nasabnya dia sendiri gitu kan. Marilah janganlah seperti itu. Janganlah jadi pendongeng yang kalau itu memang untuk hiburan, bilang saja itu untuk hiburan. Dan sampaikan kalau itu adalah untuk ajang mencari uang. Jujurlah, lebih baik kita justru kan orang yang alamin, orang yang sangat jujur gitu kan. Jangan jadikan Rasulullah itu, Nabi Muhammad itu jadikan ajang untuk meraup keuntungan dan bisnis gitu. Jangan seperti itu. Sehingga apalagi kadang-kadang kebablasan gitu kan. Semua diakui sebagai dari bani salah satu bani yang khususnya dari Arab gitu kan. Janganlah seperti itu. Mari kita beragama di Indonesia itu yang cerdas, yang bijaksana, arif, juga menghormati kearifan lokal, kearifan budaya Nusantara yang ada di Indonesia. Jangan selalu mengunggul-unggulkan kita ini hidup di Indonesia penuh dengan kebinekaan, keberagaman gitu kan. Sehingga tidak elok dan tidak bagus seperti itu tuh. Intinya apa ya, kita umat Indonesia itu seakan-akan di Indonesia ini sudah ada surga. Di Indonesia itu surga dunia sudah disiapkan oleh Allah. Dan sudah tergambar di Indonesia itu bagaimana indahnya Indonesia dengan luasnya hutan, luasnya lautan dan juga berbagai macam gunung-gunung dan bukit-bukit yang hijau yang ada di Indonesia ini. Oleh karena itu, Indonesia ini adalah negara yang dirahmati juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ini semua buminya Allah, yang tentunya Allah itu juga akan mengutus seorang utusan, entah itu nabi atau rasul. Yang kalau di dalam sejarah umat Islam, untuk utusan dan rasul itu sudah tidak ada, Nabi Muhammad itu utusan terakhir. Akan tetapi Allah juga punya wakilnya juga di bumi. Ada juga wakilnya Allah di bumi, bisa itu orang ajami, penduduk pribumi yang ada di Nusantara, bukan hanya dari kalangan habaib, bukan. Karena untuk mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah hak prerogatif Allah. Tidak bisa
kita itu tidak bisa menjamin surga bagi manusia lainnya, tidak bisa kita itu. Makanya marilah kita beragama itu dengan akal yang sehat, yang jernih, dan juga jangan umat Islam itu dibuat mampu gitu. Buat umat Islam itu cerdas, bijaksana dan arif, dan dibuat bingung. Sehingga seolah-olah umat Islam itu oleh oknum-oknum ini hanya percaya terhadap dongeng-dongeng belaka. Jangan. Itu membahayakan bagi kehidupan kita nantinya. Makanya beragamalah dengan cerdas dan arif dan bijaksana, dan juga menghormati kearifan budaya yang ada di Indonesia, khususnya di Nusantara, yang tidak bertentangan dengan ilmu tauhid itu. Jadi umat Islam sudah banyak yang paham itu, banyak yang paham. Makalah jangan diberi panggung. Habib-habib seperti itu jangan diberi panggung. Berilah kepada habib ulama Indonesia, khususkan ulama Indonesia yang itu mengerti akan budaya dan yang tradisi yang ada di Indonesia. Sehingga Islam yang ada di Indonesia ini betul-betul membawa rahmat, membawa kesejukan dan kedamaian. Sekian, billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.